Separah apa pasti sangat parah kalau menurut saya ya. Karena eh, kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir ini ya, memang dengan kehadirannya eh, Pak Mahfud waktu itu, lalu juga dengan bagaimana Presiden kemudian mereformasi lagi gugus tugas, kemudian ada Satgas kita tahu yang mengenangani kasus-kasus tindak pidana orang, itu sedikit ada harapan. Berarti 3 bulan terakhir ini sebenarnya ada harapan bahwa negara hadir di tengah persoalan yang sangat rumit itu, dan karena itu kita apresiasi. Tapi kalau kita mau ngelihat lebih dalam lagi, kita menemukan ternyata ketika ada Satgas dan kemudian ada perhatian yang kita lihat seolah-olah hadirnya negara di tengah persoalan ini, ternyata persoalannya makin tambah jadi. Makin banyak kasus-kasus perdagangan orang yang kita lihat, makin bertambah baru juga modus-modusnya, korban juga beragam, tren-trennya juga semakin berkembang. Jadi pertanyaan kita sebenarnya ada apa sebenarnya, masalah apa sebenarnya, mengapa seperti ini ya? Ada apa sebenarnya? Nah, yang kita saksikan adalah bahwa usaha-usaha yang dilakukan pemerintah itu kita bisa apresiasi memang, tapi memang belum ada kita lihat satu usaha yang betul-betul signifikan ya, menganggap minimal bahwa masalah ini masalah serius bersama, tidak hanya dibebankan saja kepada Satgas, tetapi harus melibatkan juga semua kementerian. Melihat juga ada persoalan lain sebenarnya yang harus dikaji dengan sungguh, karena kalau kita tarik ke belakang ini ada banyak lapisan-lapisan persoalan. Bisa saja itu persoalan kemiskinan, bisa saja itu persoalan kehidupan sosial bermasyarakat, bisa saja itu persoalan pendidikan, dan banyak lagi hal-hal lain yang bisa dikaji, yang harus ditemukan, dan harus ada roadmap yang sungguh-sungguh betul-betul bisa dipedomani bersama, dipahami bersama, sehingga kita tidak hanya sekedar penindakan, kita tidak hanya sekedar pencegahan, tetapi disertai juga usaha-usaha untuk menyelesaikan inti dari permasalahan ini apa sebenarnya. Nah, untuk di Batam yang kita lihat, misalnya itu setelah adanya Satgas memang ada pengungkapan kasus yang kami lihat ya, tetapi itu tidak menyentuh pemain-pemain lama yang kita ketahui. Jadi ada 5 orang lah minimal pemain-pemain yang menguasai bisnis perdagangan orang di Pulau Batam, itu sampai saat ini pun tidak tersentuh, sekalipun sudah ada Satgas dan macam-macam usaha yang diberikan pemerintah. Nah, ini patut kita duga ketika nanti isunya sudah bergeser ke isu-isu yang lain, maka mereka akan mulai lagi memulai bisnis haram ini dengan modus dan strategi yang baru. Dan ini yang sebenarnya sangat memprihatinkan. Jadi sebenarnya serius nggak sih kita tuh menangani ini? Sebenarnya kita sama-sama nggak sih memahami bahwa ini masalah yang harus kita tangani dengan cara-cara yang lebih lebih baru dan lebih membuat mafia-mafia itu tidak melakukan kejahatan. Ini yang pertanyaan saya kira yang patut kita pertanyakan dengan melihat situasi yang sangat memprihatinkan sampai dengan saat ini. Kalau menurut saya tadi ada kita tuh kebanyakan bicara soal ya kita sudah sosialisasi ya, kita sudah melakukan upaya-upaya untuk mencegah. Tapi persoalannya kan itu apakah sudah selesai dengan gitu ya, sudah selesai? Kan enggak. Makanya saya katakan tadi ada macam-macam persoalan, lapisan-lapisan persoalan yang harus dikaji dengan baik oleh pemerintah, melibatkan banyak pihak, dan sama-sama kita tangani ini dengan lebih serius. Nah, kita nggak ngelihat itu, ya kita nggak ngelihat itu. Ada sistem, ya, ada katakanlah aturan perundang-undangan, tapi pelaksanaan di lapangan juga tidak ada kontrol monitoring yang baik, sehingga di atas kertas mungkin dia menjanjikan, tapi dalam praktik itu tidak dilaksanakan sama sekali. Jadi ada banyak peluang-peluang, ada banyak lubang-lubang yang mengakibatkan bisnis ini masih tetap berjalan. Ya,
Kalau memang ada kontrol yang baik, sistem yang baik, saya kira ini paling tidak kita bisa mengurangi seperti itu ya, menjawab persoalan ini dengan lebih baik. Tapi karena itu tidak dilakukan, maka kesan saya sih negara membiarkan ini terjadi, atau ada sistem tata kelola yang sebenarnya menurut kami itu tidak ditangani dengan baik, sehingga membuka peluang bagi dibaca oleh mafia, dan mafia menjemput kesempatan ini untuk terus-menerus memanfaatkan, melakukan kejahatan perdagangan orang. Tentu ada banyak sekali keuntungan yang didapat di situ, yang juga pasti membuat ini menjadi sangat menarik untuk tetap dilestarikan seperti itu. Oh, sangat besar sekali ya. Satu hari itu minimal, dari yang kita ketahui ya, informasi yang kita dapat, dari apa yang kita investigasi, tidak kurang satu hari itu mereka bisa mendapat puluhan sampai dengan ratusan juta setiap hari. Jadi sangat besar, perputaran uangnya sangat besar, ya keuntungan juga sangat besar, melibatkan banyak pihak juga banyak mengambil keuntungan dari bisnis ini, dan ini bisnis yang sangat menjanjikan, menggiurkan. Kalau kita berbicara tindak pidana perdagangan orang, untuk mereka yang dikirim ke luar negeri itu sekurang-kurangnya yang kami tahu di Batam itu tidak kurang dari 500 orang diberangkatkan tanpa dokumen setiap hari. Bahkan tren yang sekarang ada, informasi yang kami dapatkan sekarang itu 100 sampai dengan 200 orang diberangkatkan setiap hari setelah Pak Mahfud ya datang ke Batam, seperti itu. 100 sampai 200 orang ya, satu hari. Ya, itu informasi yang kita temukan. Tentu silakan polisi atau aparat lain memastikan ya informasi ini sahih atau tidak. Tapi itu yang kita dapat dari lapangan kita. Jadinya memang ada pergerakan ya yang tetap terjadi, sekalipun ini sudah atensi dari pemerintah, dari Presiden Jokowi, tapi masih saja di lapangan itu terjadi. Nah, ini membuat kita prihatin ya. Ya, kalau informasi yang kita temui ya, yang kita dapatkan, itu satu orang itu per kepala itu 500.000 atau 300.000, berkisar seperti itu. Untuk ukuran ini ya, untuk menyetor oknum-oknum yang memiliki kepentingan di lapangan. Tetapi untuk mereka sendiri sebagai korban, mereka harus menyetor antara 15 sampai dengan 20 juta setiap orang kepada agen-agen itu agar mereka bisa berangkat ke Malaysia atau ke luar negeri. Selain Malaysia mana lagi? Selain Malaysia yang umumnya tren itu ke Timur Tengah, ya. Lalu negara-negara ASEAN, sekarang yang tren baru ke Kamboja, kita tahu, ke Myanmar, ke beberapa negara Asia Tenggara lainnya, ke Filipina, ke Thailand, itu juga negara-negara yang negara-negara sekarang yang menjadi pilihan untuk para pekerja migran. Kebanyakan itu pekerja rumah tangga, ya, ada juga pekerja bangunan, ada juga pekerja di kebun kelapa sawit, pekerja di peternakan, ada juga yang online scammer sekarang kita tahu, yang banyak terjadi di Kamboja, Myanmar, beberapa Asia Tenggara lainnya seperti itu. Ya pastilah Bang, ini kan perdagangan orang tuh nggak mungkin dikerjakan satu orang. Perdagangan orang ini pasti dikerjakan oleh banyak orang. Ini korporasi ya, melibatkan banyak pihak, baik pihak swasta maupun pihak aparat ya. Di berbagai segi instansi itu ada mereka-mereka yang punya kepentingan terhadap lalu lintas, keberangkatan, lalu lintas misalnya di pelabuhan dan sebagainya, pasti terlibat. Jadi melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak orang, dan banyak keuntungan tadi yang dapat dari situ. Tidak mungkin ini dikerjakan oleh satu orang. Dan yang kedua, saya mau mengatakan, tidak ada juga kejahatan itu abadi tanpa dekingan. Bagaimana mungkin mereka bisa masuk dengan sangat mudah melalui pintu imigrasi, katakanlah seperti itu, melalui pintu pelabuhan yang dijaga oleh banyak aparat, dengan begitu mudahnya saja. Pasti ada apa-apa di belakang ini. Dalam tahun 2022 kita menulis surat kepada beberapa lembaga karena kita temukan oknumnya terlibat dalam bisnis haram perdagangan orang ini.
salah satunya kepolisian, lalu juga imigrasi, lalu juga ada lembaga aparat negara lainnya, TNI, dan juga ada oknum dari lembaga Badan Intelijen Negara. Artinya memang perdagangan orang ini melibatkan pihak swasta juga. Ada oknum aparat yang terlibat di situ, ada oknum aparat juga yang punya peran di situ, ada oknum aparat yang membackingi, atau ada juga oknum aparat yang membiarkan itu terjadi padahal dia tahu. Jadi menurut saya, kami merasa bahwa ini memang bisa juga kita katakan bahwa negara bagian dari sindikat perdagangan orang ini. Bahkan ada beberapa oknum yang memang berburu dolar atau berburu uang dari pekerjaan ini. Mafia-mafia yang kami sebut memanfaatkan plat merah atau kekuasaan itu untuk menjadi untuk memperkaya diri, untuk mengambil keuntungan dengan cara yang biadab. Ya, kita waktu bertemu dengan Pak Mahfud, kita memang membicarakan banyak hal ya terkait dengan isu perdagangan orang ini, terkait juga bagaimana sistem ini dibackingi oleh banyak oknum, terkait juga bagaimana keuntungan-keuntungan yang didapat dan bagaimana banyak sekali korban yang kemudian tereksploitasi. Pak Mahfud sangat paham tentang ini. Saya kira beliau juga berjuang dengan sangat luar biasa, mengambil alih segala macam isu ini dan membawanya ke tingkat nasional, dan itu kita bisa saksikan seperti itu. Oleh karena itu kita sangat memberikan apresiasi dan berharap memang ada banyak orang seperti Pak Mahfud ini, terutama di level-level tingkat atas ya, supaya tadi saya bilang ini isu yang serius, ini menyangkut kemanusiaan, jangan ditanggapi dengan main-main, apalagi dianggap ini hal yang biasa. Ini menyangkut harga diri kita sebagai bangsa Indonesia, harga diri kita sebagai manusia yang beradab. Ya, saya kira yang dilakukan oleh Pak Mahfud dalam 3 bulan terakhir ini yang bisa kita lihat, yaitu sungguh-sungguh menunjukkan bahwa beliau memang tidak hanya berjanji ya, tetapi juga melakukan apa yang beliau katakan. Karena saya pribadi merasa beliau punya perspektif terhadap hal ini. Baik, beliau langsung sampaikan kepada Presiden waktu itu. Presiden langsung mereformasi gugus tugas, bahkan memerintahkan Kapolri sebagai Ketua Satgas tindak pidana perdagangan orang. Bahkan juga dalam KTT kita tahu disebut juga, didiskusikan juga dalam KTT, dan ini tadi saya katakan menjadi angin segar juga untuk kita, memberi harapan kepada kita bahwa memang negara ingin serius untuk persoalan ini, tetapi tentu keseriusan itu harus dibarengi dengan usaha-usaha yang serius juga, dukungan oleh berbagai macam pihak, dukungan dari segala macam lembaga dan kementerian, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan ini sungguh-sungguh terjadi, dan perdagangan orang itu memang tidak ada lagi di negara kita yang kita cintai ini. Ada program yang masih kita pemulihan di shelter kita ada. Ada berapa ya? Kurang lebih 5 orang. 5 orang. Ya. Nah, saat ini kondisinya? Kondisi sekarang dalam pemulihan ya, sudah mulai stabil, tinggal reintegrasi, pemulangan. Nanti kita lihat ke depannya bagaimana. Sekarang memang masih menjadi masa pemulihan. Korbannya banyak kan dari mana, Romo? Korban ini beragam ya, kebanyakan memang dari Jawa ya. NTT juga banyak, NTB itu memang daerah-daerah yang selalu menduduki peringkat 1 sampai 5 besar, itu kurang lebih seperti itu. Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, NTB, itu 5 besarnya seperti itu. Selain juga ada daerah lain juga ada mengirim 1 atau 2, 3 orang menjadi korban. Mungkin mereka ini bersedia karena memang yang mencari pekerjaan ya? Iya, benar. Posisinya ya? Ya. Berharap bahwa nggak ada lagi perdagangan orang ini, dan kita semua sama-samalah serius lah gitu ya. Ini kan persoalan serius, jangan ditanggapi dengan nggak serius ya. Mari kita saling memberikan sumbangsi yang berarti ya. Jangan tutup mata, jangan tutup hati juga, jangan berdiam diri. Kejahatan itu ada, nyata di depan kita, dan ini menyangkut kemanusiaan. Saya kira nggak ada sekat-sekatnya, nggak ada batas-batasnya. Kita harus betul-betul memperjuangkan diri, memberikan diri kita seutuhnya
agar kemanusiaan kita itu ada harganya dan kita semakin bermartabat hidup di negeri kita ini.